warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu Guru. Gimana kabarnya? Baik. Semoga selalu sehat di tengah musim pandemi. Jangan lupa ya semangat belajar walaupun ya nggak semua bisa dalam kelas ya. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang ikhlas dalam beribadah. Apa ada yang tahu pengertian ikhlas itu apa? Mbak Nilma? Nggak tahu. Lewat. Yang lain Mas Wahmi? Tanpa ambil. Oke. Pengertian ikhlas dalam beribadah. Yang pertama, pengertian ikhlas. Ikhlas adalah membersihkan hati supaya hanya tertuju kepada Allah. Dengan kata lain tidak boleh menuju kepada selain Allah. Jadi bisa dicontohkan, misal Mas Fahmi itu di pondok pesantren, punya pacar Mbak Pondok. Nah, karena ingin mendapat nilai plus dari pacarnya, dia rajin adzan dengan tujuan yaitu untuk mendapat nilai plus dari pacarnya, tidak boleh. Yang dinamakan ikhlas yaitu Mas Fahmi harus benar-benar ikhlas adzan karena Allah. Kemudian yang kedua, pengertian ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah adalah melaksanakan ibadah yang didasari niat semata-mata hanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji oleh sesama manusia. Itu contohnya hampir sama seperti yang di atas. Nah, yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beribadah. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam beramal. Orang yang benar-benar mengharapkan ridho Allah maka akan senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah, baik dalam keadaan sendiri atau bersama banyak orang. Misalnya, seseorang itu mau sholat, ketika dia sendiri, dia itu enggan untuk sholat, sedangkan waktu banyak orang, dia seorang rajin sholat itu bukan termasuk orang yang ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang kedua, mudah memaafkan kesalahan orang lain, yaitu ketika seseorang sudah ikhlas dalam beribadah, maka hatinya akan tenteram dan tidak mengenal dendam. Jadi ketika sedang tidak baik-baik dengan temannya, kalau dia sudah ikhlas atas kesalahan temannya, maka dia akan dengan mudah memaafkannya. Kemudian selanjutnya, beribadah hanya karena Allah. Ketika melaksanakan ibadah, maka diniatkan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini maksudnya ketika kamu sholat, kamu sholat dengan tujuan untuk misalnya berdoa untuk meminta handphone atau meminta uang yang banyak, itu tidak boleh. Ikhlas dalam beramal itu terdapat dalam surat Al-Bayyinah. Yang pertama, monggo dibacakan Mbak Azizah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya, tidaklah orang-orang kafir dari ahli-ahli kitab dan musyrikin itu akan meninggalkan pendirian mereka sampai datang bukti kepada mereka. Kemudian ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu. lanjutkan. Gak boleh ketawa ya kalau membaca. Itu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya Bu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah
melainkan supaya mereka menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama karenanya, dengan menjauhkan diri dari kesesatan, dan supaya mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang selanjutnya kandungan surat Al-Bayyinah ayat pertama, yaitu yang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu adalah kaum kafir dari golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin akan tetap memegang teguh. Dan materi yang dapat Ibu sampaikan, jika ada yang belum jelas memang bisa ditanyakan. Saya mau tanya. Itu Bu, hadis yang terakhir itu Rasulullah SAW menjawab, orang yang meminta kepada Allah dan Allah tidak memberinya, lalu meminta kok tapi tidak diberi, itu kenapa Bu? Nah, mungkin itu ada dua alasan. Yang pertama, apa yang kita inginkan itu bukan yang terbaik buat kita. Nah, yang kedua, mungkin kita berdoa itu tidak ada keikhlasan di dalam hati kita. Ya Bu. Berikan PPT di grup kelas ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu karena nanti kita akan ada permainan. Nanti teknisnya Mas Fahmi maju ke depan, ambil satu gulungan kertas, kemudian mundur lagi ke belakang, buat mikir jawabannya itu apa, lalu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Jadi mengerti? Boleh baca Bu? Enggak, dihafalkan. Aku sekalian Mbak. Ambil satu ya. Selanjutnya. Mas Fahmi, Hati-hati. Mbak Nilna. Monggo saya juga akhirnya terakhir itu sisa saja. Tapi saya mau milih. Ya, Bu, saya dulu. Mbak Yulia, monggo. Ya Bu. Gimana tuh Bu? Urut tempat dulu. Mbak Adinda. Saya nggak mau ambil. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti yang sudah bisa maju ke depan mempresentasikan hasil jawabannya. Kalau nggak ada, ibu tunggu. Bisa, nggak boleh makan ya. Dikerjakan. Belum Bu. Bu sudah Bu. Belum. Ayo Mbak Yulia duluan. Surat Al-Bayyinah ayat 4. Langsung Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Bagus. Terima kasih ya. Selanjutnya Mbak Puji, silahkan. Jelaskan kandungan surat Al-Bayyinah ayat 1. Kaum kafir dari golongan ahli kitab dan kaum musyrikin akan tetap berpegang teguh pada keyakinannya kecuali ada kebenaran yang tampak jelas. Al-Bayyinah ayat 8. Balasan bagi orang yang beriman adalah surga, Bu. Allah meridai mereka. Begitu. Oke. Makasih Mas Fahmi. Yang terakhir yaitu tugas dikerjakan secara mandiri ya. Ibu bagikan kertasnya satu-satu. Untuk soal sudah di-share di grup. Kumpulkan kapan ini? Bu, Saat ini harus terus toh Bu. Ini apa? Capek Bu nulis. Enggak sedikit. Jangan banyak-banyak ya Bu. Enggak sedikit. Soalnya Di grup udah ada. Ada kesulitan? Belum. Terus melakukan. Oh, ayo Mas Fahmi, nggak boleh ngobrol terus loh sama Mbak Nilna. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di depan ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan pada hari ini tentang ikhlas dalam beribadah. Monggo Mbak Mirna bisa disimpulkan apa yang kamu dapat hari ini. Untuk materi yang pada hari ini bisa saya ambil kesimpulan
bahwa ikhlas merupakan membersihkan diri supaya hanya membersihkan hati supaya bertujuan hanyalah kepada Allah. Nah, materi ibadah ini terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai terakhir, yang dimana kandungan surat Al-Bayyinah itu terdapat kandungan mengenai sikap untuk ikhlas. Nah, kandungannya apa aja? Kandungan yang pertama yaitu beribadah hanya semata-mata kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah, ibarat kata bertakwa kepada Allah. Kemudian contoh-contoh dari orang yang menerapkan sikap ikhlas itu yang pertama bisa dilihat ketika kita itu mudah untuk memaafkan orang lain, dan juga kita bisa dilihat ketika bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Sekian dari saya, Bu. Ya, terima kasih. Itu aja nggak apa-apa. Nah, untuk materi yang pada hari ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa ikhlas merupakan membersihkan diri supaya hanya membersihkan hati supaya bertujuan hanyalah kepada Allah. Nah, materi ibadah ini terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai terakhir, yang dimana kandungan surat Al-Bayyinah itu terdapat kandungan mengenai sikap untuk ikhlas. Nah, kandungannya apa aja? Kandungan yang pertama yaitu beribadah hanya semata-mata kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah, ibarat kata bertakwa kepada Allah. Kemudian contoh-contoh dari orang yang menerapkan sikap ikhlas itu yang pertama bisa dilihat ketika kita itu mudah untuk memaafkan orang lain, dan juga kita bisa dilihat ketika bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Sekian dari saya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, Ibu akan sedikit menambahkan mengenai kesimpulan, yaitu dalam surat Al-Bayyinah ini dijelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang beriman, yaitu berupa ditempatkan selamanya di surga. Sedangkan bagi mereka yang tetap dalam kekafiran akan ditempatkan di neraka jahanam. Kemudian ketika kita beribadah, maka seharusnya ikhlas di dalam hati. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk mengakhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.